Oke, kita lanjut. Jadi diulang ya. Tadi itu merumuskan faktor proteksi suatu agen sunscreen untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi nanti akan dibandingkan respons kulit tanpa diberikan sunscreen dan dengan diberikan sunscreen ketika kulit tersebut dipaparkan UV-nya menggunakan lampu simulator. Nah, yang diukur itu adalah lamanya waktu yang sampai si kulit itu mengalami minimum erythema dose atau MED. Jadi nanti hasilnya itu time per dosis. Menggunakan UV simulator. Nah, ketika akan mengukur SPF, dipastikan panelis atau subjek ujinya itu memiliki Fitzpatrick skin type yang sama. Fitzpatrick skin type itu apa sih? Jadi setiap orang itu punya Fitzpatrick skin type. Jadi kalau misalnya kita mau uji ke panelis tipe 1, ya semuanya tipe 1. Karena dia itu memiliki warna kulit yang berbeda dan sensitivitas terhadap burning atau rasa terbakarnya juga berbeda. Makanya seringkali sunscreen yang dijual di sini dan sunscreen yang dijual di berbeda. Karena di sana paparan mataharinya berbeda. Peruntukannya juga untuk manusianya juga manusia dengan tipe kulit yang berbeda. Nah, setelah panelisnya dipilih, biasanya 20 panelis. Kemudian di bagian punggungnya diberikan produknya kurang lebih sebanyak 2 mg per cm kuadrat pada area 50 sampai 100 cm kuadrat di bagian punggung. Kita buat 5 sampai 7 spot. Nah, kemudian tiap spot itu kita paparkan sinar UV pakai lampu dengan dosis yang berbeda. Misalnya nih kita mau mengklaim produk kita itu punya SPF 30. Kita buat 5 spot. Yang tengah diberikan dosis SPF 30. 2 yang lainnya diberikan SPF kurang dari 30 dan 2 lainnya diberikan SPF lebih dari 30. Jadi ada batas bawah dan batas atasnya. Nanti dipaparkan sinar matahari. Sinar mataharinya simulator ya. Pakai lampu gitu selama 16 sampai 24 jam. Pokoknya sampai muncul minimum erythema yang tadi. Kemudian diukur nih waktunya. Misal
waktu yang dibutuhkan untuk kulit tersebut mengalami eritema minimum untuk spot yang diberikan sunscreen itu misal 300 detik. Sedangkan yang tanpa diberikan sunscreen itu 10 detik. Maka 300 dibagi 10 hasilnya 30. Maka nilai SPF kalian itu 30. Tapi secara fungsi biologi SPF itu bukan suatu rasio yang linear. Jadi dia itu disebut rasio non-linear. Karena fungsi SPF 30 fungsi SPF 15 itu kan setengah kali SPF 30 secara kemampuan untuk menurunkan eritema tadi, eritema. Tapi itu hanya perbandingan waktu antara diberikan sunscreen dan tidak diberikan sunscreen. SPF secara biologi bisa kita hitung dengan rumus ini, 1 per SPF kali 100 atau 1 per SPF kali 100. Nanti tinggal dimasukkan misalnya 15. Sini 1 per 15 dikali 100. Hasilnya itu 93,3%. Artinya, jika kalian menggunakan SPF 15, maka sunscreen kalian itu mampu memblokade sinar UV sebanyak 93,3%. Sedangkan SPF 30 masukkan ke rumus ini dapat 96,7. Maka sunscreen kalian itu dapat melindungi kulit kalian dari sinar matahari dengan memblokade 96,7% UV-nya. Tidak setengahnya kan ya SPF 15 dan SPF 30. Karena perbandingannya hanya 93,3 dan 96,7. Oke. Selain klaim SPF, sunscreen itu sering juga menambahkan klaim PA+ atau PA+++. Kan PA-nya itu bisa sampai 4. Nggak ada yang lebih dari 5 sih. Itu tuh maksudnya apa sih? Jadi PA+ itu ketika nilai UVA PF-nya antara 2 sampai 4. PA++ 4-8, PA++ 8-16, dan PA+ yang 4 kali itu di atas 16. Artinya, dia itu mampu mencegah efek terhadap UVA. Sebanyak skornya 2-4. Skornya ini nanti bisa dilihat artinya atau arti secara biologisnya. Kalau PA++ pencegahannya itu signifikan. Kalau PA++ pencegahannya sangat efektif. Sedangkan PA+++ itu lebih efektif dari kategori yang ketiga ini. Kayak gitu. Jadi ini khusus perlindungan kulit terhadap UVA. Karena tadi di awal sudah dilihat kan ya, kalau UVA itu bisa menembus sampai dermis. Dan itu lebih berbahaya. Nah, cara untuk membuktikan bahwa sunscreen kalian itu efektif. Jadi kalau misalnya kalian punya formula sunscreen nih, ingin dipasarkan, terus kalian mau memasarkannya dengan SPF 30 PA++. Dokumen apa sih yang harus diserahkan? Yang menunjukkan bahwa sediaan kalian itu efektif atau memiliki klaim yang benar. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau klaim broad spectrum, berarti kalian harus melakukan uji ini. Ada FDA 21, CFR, dan seterusnya. Bisa pakai instrumen UV 2000. Ini kayak spektro UV biasa. Dan boleh secara in vitro saja. Jadi di lab aja menggunakan tabung reaksi tanpa menggunakan panelis. Kemudian kalau misalnya klaimnya in vitro UVA dan UVB protection, metodenya sama. Tapi kalau misalnya kalian mau klaim nilai SPF, misalnya SPF sampai 50, kalian harus lakukan uji menggunakan manusia atau in vivo. Panduannya ada di FDA, ISO 2444 dan metode Colipa.
Nanti ada solar simulatornya. Ini maksudnya lampu UV-nya menggunakan model 601 atau model 16S191. Kalau misalnya kalian klaim PA+ sampai PA++++ sama. Jadi metode pengujiannya harus in vivo juga, harus melibatkan manusia. Jadi kalau misalnya ada sunscreen yang mengklaim SPF 50 tapi ramah terhadap pengujian manusia, berarti klaimnya diragukan karena tidak mungkin klaim SPF dan PA itu tanpa melibatkan panelis uji manusia sampai hari ini ya yang disetujui. Nah, tapi perlu diingat bahwa pengujian di manusia ini kan mahal ya. Ada 20 panelis, belum nanti harus ada asuransi kesehatannya, harus ada dokter yang selalu siaga. Maka seringkali suatu perusahaan ketika dia mengembangkan produk sunscreen ini mereka lakukan uji in vitro terlebih dahulu. Jadi contohnya ini. Biasanya ini kita dapat dari supplier. Mereka udah punya aplikasi sendiri untuk memperkirakan kalau misalnya kita pakai sunscreen ABC di formula kita, kira-kira kita dapat SPF-nya berapa sih? Ini contohnya saya pernah coba di DSM. Dulu tahun 2020 bulan 2. Dulu saya mau pakai Parsol MCX, Parsol 5000 dan Parsol 1789. Ini nama lainnya, Genoxat, Enzacaman, dan Afobenzone. Ini nama kerennya lah ya, nama pasarnya. Ini namanya di US. Dan ini insinemnya atau nama secara struktur kimianya. Itu saya pakai Parsolnya 10%. Parsol 5000-nya 4% dan Parsol 1789-nya 5%. Nah, terus dari aplikasinya keluarlah bahwa SPF perkiraannya itu sekitar 28,3. Kemudian kalau di Europe mungkin bisa sekitar 25. Protection class-nya medium, kemudian UV filternya 1,5 ini nggak penting. Yang dilihat sebenarnya SPF-nya dan UVA protection-nya. UVA protection-nya bisa PA++++. Bisa nyampe 3+ dengan kombinasi berikut. Nah, kemudian dia juga bisa memberikan rekomendasi pelarutnya apa. Karena tadi kan dia bisa identifikasi kalau misalnya Parsol MCX itu harus dilarutkan di oil atau ada yang butuh polimer. Di sini dia kasih suggestion-nya. Saya butuh C12-15 alkylbenzoat sebanyak 0%. Ini solvennya dia menyarankan menggunakan dibutyl adipat sebanyak 9,2%. Nah, dari aplikasi ini, jadi ini saya buatnya pada saat trial formula. Jadi mencoba mencari formula yang cocok. Kalau misalnya SPF-nya sudah sesuai dengan nanti saya mau jualannya SPF berapa, nanti kita coba in vitro menggunakan spektro. Kalau ini kan hanya based on paper ya. Nanti setelah in vitro misalnya hasilnya sama sekitar 28 juga atau 30-an, lalu kita lakukan uji terhadap manusia. Jadi resiko kegagalan di manusianya kecil. Misalnya kita mau jualan SPF 30 terus ternyata hasil pengujian SPF di manusianya 25. Nah, kita nggak bisa jualan SPF 30, hanya boleh 25 ke bawah. Sedangkan sekarang maksudnya analoginya di masyarakat itu mereka ingin SPF yang paling tinggi gitu. Walaupun tadi balik lagi sebenarnya SPF terlalu tinggi juga tidak
juga tidak berguna secara signifikan secara biologi. Karena SPF 15 dan SPF 30 aja memblokadenya tidak terlalu signifikan, hanya berbeda 3%. Jadi sebenarnya kalau kalian beli SPF 50 itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi mendingan beli SPF 30 atau SPF 15 tapi apply berulang kali. Oke, formulation challenge-nya atau tantangan dalam memformulasikan sunscreen ini pertama harganya. Apalagi tadi yang titanium dioxide dan iron oxide itu mulai banyak yang micronize-nya atau yang ukuran mikron itu harganya lebih tinggi, tapi manfaatnya juga lumayan ya, karena dia memberikan lapisan film yang translucent atau yang bening. Kemudian kompatibilitasnya, seperti tadi ada sunscreen yang menurunkan viskositas dari beberapa polimer, itu harus dilihat. Kemudian sunscreen yang sifatnya fisik itu jangan digunakan penetration enhancer, kemudian viskositasnya, emulsion dan sebagainya. Dan skin kill-nya ini paling penting ketika kita memformulasikan suatu kosmetik yang ditempel di kulit, karena dunia perkembangan kosmetik semakin tinggi, persaingan semakin banyak. Para itu selain melihat fungsi, lebih melihat juga kebahagiaan ketika mereka menggunakannya. Apakah ini enak kulit atau tidak? Seperti wettingnya, apakah dia misalnya ketika diaplikasikan di kulit itu terkesan basah atau cepat kering, atau ketika kering itu dia menimbulkan rasa kering di kulit. Kemudian spreading itu ketika dioleskan mudah atau tidak di spreadnya apa ya? Ya kayak apa ya? Selai di spread mudah atau tidak. Kemudian nanti setelah di spread dia itu bisa dioleskan secara tipis atau menimbulkan lapisan yang tebal atau tidak. Kemudian filmnya bisa uniform atau tidak, seragam atau tidak. Karena kan film sunscreen ini harus menutupi semua bagian kulit ya. Kemudian greasiness, menimbulkan rasa berminyak atau tidak. Kalau misalnya sunscreen pasti kita pakai di pagi hari dan siang hari ya. Jarang orang pakai sunscreen. Kalau misalnya sesuatu yang oily di kulit untuk krim malam ya itu masih bisa ditolerir karena orang tidur kan. Tapi kalau misalnya orang beraktivitas sehari-hari terus kulitnya berminyak kan pasti nggak enak ya. Kemudian long last-nya. Sunscreen itu banyak digunakan misal kalau kita mau aktivitas di pantai, kena air, apakah dia mudah terbasuh ketika kena air atau tidak, ketika kena kering atau tidak, itu juga sangat berpengaruh. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sunscreen? Silakan. Ada yang kurang dipahami? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita mulai presentasinya. Berarti untuk kelompok 3 dulu ya. Terkait dengan kosmetik tradisional. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.